Mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugroseno menduga Vina tewas karena dibunuh bukan kecelakaan. Selain itu menurutnya bisa jadi ada 4 TKP bukan 3 TKP seperti yang dijabarkan dalam putusan. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno mencium kejanggalan dalam kasus Vina dan Eki. Menurutnya, alur cerita kematian Vina dan Eki seperti direkayasa. Ia menduga kematian Vina dan Eki berkaitan dengan profesi Ibtu Rudiana sebagai polisi. Selain itu, Ugroseno juga meminta bukti komunikasi antara para pelaku dibuka untuk membuktikan peristiwa pembunuhan tersebut. Ia juga menyoroti aksi para pelaku yang disebut memindahkan korban dari satu TKP ke TKP lainnya. Adapun dalam putusan disebut ada 3 tempat kejadian perkara terkait kasus ini. Pertama, Jembatan Layang Talun, TKP pelemparan batu di Jalan Perjuangan, dan di seberang SMP Negeri 11 Cirebon. Sementara itu, dalam sidang peninjauan kembali mantan terpidana kasus Vina, Sakat Tatal, sejumlah saksi hadir dan membeberkan keterangan yang menunjukkan kematian Vina dan Eki bukan dibunuh, melainkan kecelakaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kuasa hukum Ibtu Rudiana Elsa Syarif meyakini bahwa Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Sementara itu kuasa hukum Sakat Tatal Krisna Murti menyebut tidak ada saksi yang melihat pembunuhan Vina dan juga Eki. Krisna pun yakin Vina dan Eki tewas bukan karena dibunuh. Masalah bahwa Eki dan Vina ini dibunuh, ya kita sependapat karena berdasarkan visum et repertum yang mana pada saat pembongkaran kuburan, yaitu tanggal 2 September 2000 itu ada dinyatakan pembongkaran kuburan, dinyatakan mayat tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 22 korban ditemukan dekat jembatan layang tol Talun, ya di situ. Kemudian kalau kecelakaan di sini jelas dari hasil forensik dinyatakan ada trauma benda tajam dan trauma benda tumpul. Terutama karena yang waktu itu masih hidup, masih hidup dibawa ke rumah sakit, itu ada jahitan, ya jahitan. Di sini dijelaskan di dalam visum pada pipi kanan 9 cm dari pertengahan depan, 7 cm di dekat rongga itu ada trauma benda tajam yang mana telah dijahit dan ada 2 simpul setelah dibuka ada jaringan. Mungkin supaya bisa jelas, tunggu, bisa jelas ini saya kasih lihat fotonya ya, foto di mana ini ada, mana bisa kelihatan nggak, Mbak? Terlihat itu di sini jahitan ya, itu benda tajam. Terus kemudian di punggung tangan kirinya itu kena sayatan juga benda tajam. Tulisannya kalau didempetkan ada tulisan V. Ya. Dari saksi-saksi fakta yang kemarin kami hadirkan di situ kan juga banyak yang telah mencabut keterangannya. Artinya apa? Bahwa mereka ditangkap, mereka di LP, kan dibuat laporannya, lalu mereka diarahkan oleh Rudiana. Jadi cerita pembunuhan, kasus pembunuhan 2016 ini kan berdasarkan keterangan saja. Tidak ada saksi yang melihat bahwa peristiwa itu adanya pembunuhan dengan pemerkosaan. Siapa sih saksi yang melihat? Kan juga tidak ada. Petunjuknya dari mana? Dari semua keterangan aja. Apa sih alat buktinya yang bisa meyakinkan itu adalah peristiwa pembunuhan dengan pemerkosaan? Kemudian kami hadirkan juga saksi fakta kemarin yang menceritakan Widya dengan Mega sebelum kematian bahwa ada 2205 itu Vina masih berkomunikasi dengan Widya, lalu dia mengajak Widya untuk keluar. Kemudian setengah jam kemudian Widya mendapatkan telepon dari seorang laki-laki yang mengatakan ada korban kecelakaan di Polsek
di jembatan gitu, di jembatan. Jadi petunjuk-petunjuk yang mencabut keterangannya, lalu yang mengarahkan adalah BAP-nya Rudiana, lalu yang menangkap Rudiana di peristiwa itu, lalu mereka mengatakan bahwa tidak ada pelemparan batu, tidak ada ini. Jadi semua itu direkayasa. Jadi kami semakin yakin bahwa peristiwa ini tuh tidak ada.